Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah Active and Passive Sentences in Academic Research. Ini adalah buku yang saya gunakan, 2 buku dari Walwork, kemudian 1 buku dari Murphy dan juga buku dari LA. Passive versus active. Bentuk pasif ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk yang aktif, they build a new road yang dalam bentuk past simple. Kemudian yang contoh pasifnya, a new road was built, past simple of to be ditambah past participle. Kemudian bentuk aktif lainnya, they are building a new road yang dibuat dalam bentuk present continuous. Sedangkan bentuk pasifnya, a new road is being built yang berupa present continuous of to be dengan past participle. Sebagian besar buku merekomendasikan penggunaan bentuk aktif daripada bentuk pasifnya. Begitu pula dengan aplikasi perangkat lunak yang memeriksa teks untuk grammar dan gaya akan menunjukkan adanya penggunaan bentuk pasif dan merekomendasikan penggunaan aktif. Akan tetapi dalam paper penelitian, bentuk pasif akan lebih disukai. Penggunaan utama pasif ini lebih disukai daripada bentuk aktifnya di kasus di bawah ini. Bentuk aktifnya biasanya digunakan pada presentasi oral atau dalam konteks informal. Untuk menjelaskan proses, pada kondisi ini perhatian utama tidak pada siapa atau apa melakukan sesuatu. Yang paling penting adalah subjek kalimatnya. Khususnya ditemukan pada bagian metode. Hanya gunakan we di dalam metode bila tidak jelas siapa atau apa yang melakukan tindakan apa. Contohnya di sini yang pasif, the rust was removed by acid treatment. Sedangkan bentuk aktifnya ada we removed the rust by acid treatment. Untuk contoh lainnya yang dalam bentuk pasif, an aerosol solution was added to make the flame front visible. Sedangkan bentuk aktifnya we added an aerosol solution to make the flame front visible. Bentuk pasif akan lebih baik dibandingkan bentuk aktifnya. Itu akan terjadi pada saat mengutip literatur atau kejadian di dunia secara umum. Juga saat tidak dapat melakukan identifikasi sumber atau penyebab suatu kejadian. Nah, di sini contohnya yang pertama, several attempts have been made to explain this phenomenon. Sedangkan bentuk aktifnya, several researchers have attempted to explain this phenomenon. Sedangkan contoh yang nomor 2 ini, the surface of the steel piping was fractured. Something had caused the steel piping to fracture untuk bentuk aktifnya. Untuk aturan berikutnya yang nomor 3, untuk melaporkan sesuatu yang diyakini secara luas benar. Sini dalam bentuk pasif, this drug is known to have serious side effects. Sedangkan bentuk pasifnya, serious side effects typically arise from the use of this drug. Sedangkan aturan keempat, untuk melaporkan keputusan formal atau membuat sebuah pengumuman. Ini contohnya yang pasif, the law is expected to be passed next year. Sedangkan bentuk yang aktif, it is likely that the government will pass this law next year.
Penggunaan pasif dapat dilakukan untuk menghindari penggunaan we dan us yang berlebih, tetapi lebih disukai penggunaan bentuk aktif bila mungkin. Penggunaan bentuk impersonal one yang sudah kuno. Nah, ini contohnya yang aturan pertama ini. An example of this effect is shown in figure 4. Ini bentuk yang benar. Sedangkan bentuk yang ya kita dapat sebut okay, we saw an example of this effect in figure 4. Kemudian contoh lainnya, the example can be strengthened by means of the circuit in figure 3b. Bentuk yang okay, let us strengthen the example by means of the circuit in figure 3b. Sedangkan contoh untuk aturan nomor 2, on the other hand, the other case of a branch is only obtained at the TTC input. Dengan bentuk OK-nya, on the other hand, one obtains the other meaning of a branch only at the TTC input. Kalau kita amati untuk bentuk yang OK ini cenderung berputar-putar. Untuk itu lebih disukai penggunaan bentuk yang yes ini. Penggunaan pasif juga dapat digunakan untuk menghindari terjadinya atau penggunaan nouns yang berurutan. Nah, contohnya di sini yang baik, cost can be further reduced since the components can be placed in arbitrary positions in the memory space. Bentuk OK-nya, further reductions in cost follow from the possibility to place the components in arbitrary positions of the memory space. Kemudian juga pasif biasanya digunakan dengan verbs seperti install, upload, dan download. Contohnya di sini yang baik, the system is installed automatically. Sedangkan bentuknya yang tidak baik atau salah, the system installs automatically. Jadi di sini tidak jelas. Kemudian contoh lainnya, files are downloaded directly from source. Sedangkan bentuk yang salah, files download directly from source. Sini bentuk kedua ini contohnya yang bagian sini salah. Kan tetapi aktif itu bisa lebih baik dibandingkan yang bentuknya pasif. Kalimat aktif akan menolong pembaca untuk mengerti siapa aktornya. Dalam hal ini, karena ini adalah penelitian ilmiah atau dokumen-dokumen ilmiah, adalah penulis atau peneliti. Bila penggunaan we diperbolehkan, maka we digunakan untuk menghindari kebingungan apakah Anda atau penulis lain aktornya. Contohnya di sini, we compared our results with those of Alvarez. Jadi di sini jelas penggunaan we sebagai aktornya, kemudian dibandingkan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Alvarez. Sedangkan yang tidak direkomendasikan adalah the results were compared with those of Alvarez. Jadi di sini tidak cukup jelas siapa sih yang menjadi pemilik dari the results. Kemudian aturan nomor 2, kalimat aktif tidak perlu harus personal.
bentuk ini akan membantu mendekatkan verb ke subjeknya. Contohnya di sini, the following section outlines the state of the art in cybertronics. Kemudian bentuk yang tidak direkomendasikan, in the following section the state of the art in cybertronics is outlined. Jadi di sini jelas bentuk aktif ini akan mendekatkan verb ke subjeknya. Contoh yang lain, figure 1 shows the relevant trends. Jadi ini verbnya, kemudian ini subjeknya, jadi mendekatkan. Bentuknya yang tidak direkomendasikan, the relevant trends are shown in figure 1. Beberapa bentuk pasif akan terdengar aneh dan salah di bahasa Inggris, khususnya dengan penggunaan verbs to aim and to focus. Bentuk yang baik di sini, the main aim of this project is to develop an alternative to the internet. Sedangkan bentuk yang tidak direkomendasikan, this project is mainly aimed at developing an alternative to the internet. Jadi kedengarannya aneh. Contoh lainnya, this paper focuses on the best way to control the activities of potentially rogue traders. Bentuk yang tidak direkomendasikan, this paper is focused on the best way to control the activities of potentially rogue trades. Di sini ada contoh yang ambigu apabila kita menggunakan bentuk pasif. Beberapa jurnal melarang penggunaan personal pronoun we, sehingga untuk menggantikan we did bla 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 yang dalam bentuk aktif harus menulis bla 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 was done yang dalam bentuk pasifnya. Akan tetapi bentuk pasif ini tidak memberikan info kepastian 100% kepada pembaca siapa sebenarnya sih yang melakukan aksi. Bila menggunakan kalimat pasif untuk sesuatu yang umum di literatur, maka akan membantu pembaca bila menggunakan word or expression yang menandakan bahwa itu adalah pengetahuan umum. Contohnya di sini yang benar, children are conditioned by their parents. Thus, it is generally assumed that children in orphans will bla bla bla. Sedangkan bentuk yang mungkin ambigu, children are conditioned by their parents. Thus, it is assumed that children in orphanages will bla bla bla. Jadi penggunaan generally di sini penting untuk menekankan bahwa pengetahuan ini adalah pengetahuan umum. Jadi indicate that it's an assumption made in the literature and not specified by the authors of this paper. Untuk yang di sini tidak jelas siapa yang membuatnya. Contoh lain yang benar, children are conditioned by their parents. It is well known that children who have been abandoned by their parents will bla bla bla. Jadi penggunaan well known untuk mengklarifikasi bahwa itu tidak hanya pandangan dari penulis tetapi sudah menjadi pengetahuan umum.
Kemudian bila sedang membahas literatur dan menggunakan kalimat pasif untuk mengacu pada kerja sendiri dan yang ada di literatur, pembaca akan kesulitan untuk mengidentifikasi yang mana. Untuk itu ada beberapa cara untuk menghindarinya. Yang pertama, penggunaan nama penulis di dalam kalimat utama dan menggunakan bentuk aktifnya. Bila menggunakan referensi tanpa nama penulis, pembaca harus melihat di daftar pustaka mengenai siapa yang sebenarnya dikutip, Anda atau penulis lain. Sehingga bentuk yang biasanya digunakan dan benar. Peters found that children perform such tasks better than adults. Jadi di sini menggunakan nama pengarangnya. Sedangkan bentuk yang mungkin ambigu, it was found that children perform such tasks better than adults. Jadi karena tidak menerangkan siapa yang melakukan, maka menjadi tidak jelas, bahkan harus menulis siapa sih sebenarnya yang melakukan di referensi ini. Meskipun beberapa menghindari penggunaan we, penggunaan our boleh-boleh saja, sehingga penggunaan ekspresi seperti our results show in our work, in our study dapat dilakukan bila sering membahas literatur dan kerja sendiri secara bersama-sama. Untuk itu bentuk yang benar di sini. These features are generally characterized of these species Smith 2010, Karsten 2013. However, in our study, it was found that they are also characteristic of some completely unrelated species. Jadi di sini penggunaan in our study. Contohnya yang dapat ambigu. These features are generally characteristic of this species. However, it was found that they are also characteristic of some completely unrelated species. Jadi di sini it was found, tidak terlalu jelas kerjaan siapa ini. Sehingga hati-hati bila menggunakan ekspresi in a previous work. Harus jelas bahwa itu membicarakan penelitian Anda sebelumnya sendiri dan bukan yang dikerjakan orang lain yang baru saja Anda citasi. Sehingga bentuk yang benar di sini, Ying et al. Noted that red is most people's favorite color. However, in a previous work carried out by our group, it was noted that green was. Dengan bentuk yang ambigu, Ying et al. Noted that red is most people's favorite color. However, in a previous work, it was noted that green was bla bla bla. Jadi di sini tidak jelas siapa pemilik previous work tersebut. Sedangkan di bentuk yang satunya di sini jelas bahwa by our group. Terima kasih. Pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah. Silakan komen, juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.